kalian di masyarakat. Ini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Al-mukarramun, para ustaz, wabil khusus kepada pengurus DKM Al-Muhajirin dari mulai ketua sampai kepada bagian-bagian yang lain, terutama merbot dan hadirin yang berbahagia. Salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa melanjutkan taklim setelah kita melaksanakan sholat maghrib, dilangsungkan dengan taklim yang insyaallah mudah-mudahan kajian pada malam hari ini masih dalam kajian tafsir, dan bulan kemarin baru ayat yang ketiga, yaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Baiklah, untuk berikutnya, sekalipun sudah kita awali di bulan-bulan kemarin, tapi tidak salahnya kita ulangi apa yang dimaksud dengan surat yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Surat yang memang sudah dibaca bulan yang lalu, yaitu suratul Qari'ah, yang jumlah ayatnya wa ayatuha ihda asyara, berjumlah 11 ayat. Sekalipun bapak-bapak tidak membawa kitab, tidak membawa alat tulis, mudah-mudahan hatinya bisa mengingat dengan surat yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau lupa, sudah manusiawi. Kalau ingat lagi, mudah-mudahan ingat kaitannya dengan surat Al-Qari'ah. Jumlah ayatnya disebutkan dalam kitab wa ayatuha ihda asyara, berjumlah 11 ayat. Surat ini disebut dengan suratul Qari'ah. Wahia makiyatun, surat ini diturunkan di kota Mekah. Wahia tatahaddasu anil qiyamati wa ahwaliha. Surat Al-Qiyamah membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya bukan hanya masalah dunia, tetapi juga wal akhirah, kaitannya dengan apa yang akan kita hadapi di yaumil akhir. Maka banyak di antara nama-nama dari suratul Qiyamah ataupun suratul Qari'ah. Di samping yang pertama Al-Qari'ah, nama yang pertama, yang kedua Al-Qiyamatu, hari kiamat, yang ketiga Yaumul Jaza,
yang keempat yaumul hisab, yang kelima yaumul mizan, dan yang berikutnya yaumul qaror, yaitu hari keputusan. Maka surat Al-Qari'ah yang memang Allah turunkan di kota Mekah, yang tadi jumlahnya ada 11 ayat. Nama-nama tadi sudah disebutkan dari mulai Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Yaumul Jaza, hari pembalasan jelek ataupun baiknya ada pada hari kiamat, termasuk Yaumul Akhir, hari terakhir. Tidak ada lagi nama akhir kecuali hari kiamat. Di dalam bahasa Arab ataupun di dalam tafsir ada kalimat akhir, ada kalimat akhir. Kalau akhir terakhir, kalau akhir paling akhir, tiada akhir lagi kecuali memang hari itu adalah hari terakhir. Maka hari kiamat disebut dengan yaumul akhir, hari yang tidak ada lagi hari kecuali hari yang memang terakhir dikala yaumul kiamat datang. Hadirin yang berbahagia, maka untuk bil barakah mari kita baca surat Al-Qari'ah, kita baca bareng. Saya nanti membacakan, bapak-bapak yang hadir boleh mengikuti dari belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nas kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul Azim. Itu bunyi dari suratul Qari'ah yang jumlah ayatnya 11 ayat. Al-Qari'ah. Di ayat yang pertama Allah menyatakan Al-Qari'ah kalimatul khabar, ucapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan apa yang disebut dengan Al-Qari'ah. Maka kalimatnya adalah khabar atau berita. Di dalam bahasa Arab, di dalam tafsir, apabila kita mendapatkan huruf
al. Yang menyatakan di situ adalah al yang menyatakan itu atau kalimat itu. Maka disebut dengan al-khobariyah. Isimnya disebut isim ma'rifah. Artinya isim ma'rifah udah diketahui namanya ada kalimat al. Beda dengan qari'atun. Kalau qari'atun kiamat, tapi kalau mau pakai al-qari'atu hari kiamat. Sudah jelas. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan dengan kalimat mal-qari'ah. Beda antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ayat yang pertama kaitan dengan kalimat khabar, kalimat yang kedua adalah ismul maf'ul ataupun ismus soal, kalimat yang menyatakan apa itu hari kiamat dengan kata-kata ma yang berarti apakah al-qari'atu itu, apakah yang disebut dengan al-qari'atu. Maka ayat yang pertama dilanjut dengan ayat yang kedua. Yang pertama tadi kaitannya dengan kalimat khabar yang menyatakan pemberitahuan kepada kita apa yang dimaksud dengan al-qari'atu. Maka Allah bertanya, apakah kamu tahu mal-qari'atu, apa yang dimaksud dengan al-qari'ah? Kembali kepada arti al-qari'ah, hari kiamat. Kemudian ayat yang kedua Allah menanyakan mal-qari'atu, apa itu hari kiamat. Dilanjut dengan ayat yang ketiga, Allah menyatakan wa ma adraka mal qari'ah, apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat. Jadi dari pertama sampai kedua sampai ketiga itu berkelanjutan pertanyaannya dari mulai kalimat khabariyah, kalimat pertanyaan, kemudian kalimat pertanyaan dengan kalimat pernyataan. Jadi ada pertanyaan, ada pernyataan. Pernyataan yang kedua itu pertanyaan, yang ketiganya adalah pertanyaan berikut pernyataan. Dengan kata-kata wa ma adraka mal qari'ah, apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat. Ayu syai'in a'lamuka ma sya'nul qari'ah fi hauliha alan nufusi. Pertanyaan wa ma adraka mal qari'ah, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lakukan ketika kamu mengetahui ma sya'nul qari'ah, bagaimana bentuk dari hari kiamat dengan segala macam keadaannya dalam jiwa, dalam diri kalian. Ketika Allah menanyakan mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, ini terlintas dalam pikiran kita, terlintas dalam jiwa kita, apa sih yang disebut dengan hari kiamat. Ketika Allah menanyakan apa itu hari kiamat dan apa kalimat yang tertera dalam hari kiamat, maka kita akan terbayang bagaimana keadaan hari kiamat dengan berbagai macam kesusahan, dengan berbagai macam keadaan yang terjadi pada hari terakhir, di mana Allah akan membangkitkan semua orang yang ada dalam kubur, segala sesuatu dibangkitkan kembali pada hari akhir ataupun pada hari kiamat. Terbayang dalam pikiran kita bagaimana situasi keadaan hari kiamat. Kata orang, sebelum kita menginjak kepada tafsir,
Maka kata orang, katanya hari kiamat itu keadaannya seperti barang-barang berterbangan, batu-batu juga berterbangan, gunung-gunung berterbangan, pohon-pohon akan tercabut seperti dicabut dari akarnya, seperti kita nyabut rumput dari tanah. Maka pohon-pohon yang gede itu semuanya akan tercabut berterbangan kemana-mana. Bisa kita bayangkan ketika itu terbangun ataupun terbang kemana-mana, apa yang terjadi? Mungkin orang yang akan di bawahnya tertimpa dengan benda-benda yang memang berterbangan di udara. Itu kata orang. Kita belum membahas dari kalimat-kalimat tafsir bagaimana keadaan yaumil qiyamah. Maka Allah menyatakan ayu syai'in a'lamu kama sya'nul qari'ah fi hauliha 'alan nufusi. Adakah sesuatu yang kamu ketahui bagaimana bentuk dari hari kiamat dengan segala macam keadaan yang terjadi pada jiwa-jiwa manusia? Innaha la tubsi'ul qulubu fahasbu. Kata Allah, innaha, sesungguhnya hari kiamat itu la tubsi'u, tidak akan terlintas, tidak akan terbayang dalam diri kita, fahasbu, semata-mata. Bal tu'assiru fil ajramil azimati, tapi bekasnya akan kita rasakan dalam bentuk-bentuk yang lebih luas dan lebih gede. Fatu'assiru fis samawati wal insyiqaqi, di antaranya akan membekas dari mulai langit sampai kepada belahnya segala sesuatu. Yang dimaksud dengan fis samawati, segala sesuatu yang ada di langit itu akan berterbangan, segala sesuatu yang di langit akan hancur. Wal insyiqaqi, ada kalimat al insyiqaq, itu belah. Kemudian Allah menyatakan kalimat al insyiqaq, jumlah matahari dengan jumlah bulan, yang hari ini matahari masih satu, bulan masih satu, tapi ketika nanti terjadi hari kiamat, as-samawatu bil insyiqaqi, matahari dengan bumi, ada kalimat al-insyiqaq, insyiqaq itu menjadi belah. Ternyata belahnya itu bukan satu, tapi matahari akan berjumlah 7 matahari. Sebagian ulama menyatakan dibelah 7, sebagian ulama menyatakan matahari yang jumlahnya nanti bukan satu, tapi al-insyiqaq itu berbilang-bilang sampai bilangannya 7. Bisa kita bayangkan kalimat al-insyiqaq dengan jumlah matahari yang jumlahnya 7 dan tingginya dari matahari ke kita itu hanya 1 tumbak. 1 tumbak kira-kira 1 meter lebih. 1 tumbak tongkat itu 1 meter lebih ketinggian matahari dengan keadaan badan kita ketika terjadi hari kiamat. Yang hari ini kita merasakan jumlah matahari yang jauh di sana, jumlahnya 1. Ketika musim panas, panasnya bukan main. Terutama bulan-bulan sekarang ini udara sangat panas. Tetapi di yaumil qiyamah bukan lagi 1, tapi jumlahnya akan 7. Ada kalimat al-insyiqaq. Maka disebutkan wa ma adraka mal qari'ah, apa yang kamu ketahui, ilmumu sejauh mana untuk mengetahui tentang hari kiamat, di mana Allah menyatakan
fatu'assiru fis samawati bil insyiqaqi, maka ada bekas, ada pengaruh ketika terjadi kiamat di langit nanti, matahari yang tadinya satu menjadi 7 dan jaraknya pun hanya 1 tumbang. Maka disitulah manusia bitakwir wal inkidar ila bari mahunalika. Qala Abu Sa'ud sumiyat al-qiyamah qulu'atun fal anharu qari'atun. Semua yang kena panas, kena jumlahnya tadi 7, bisa kita bayangkan hari ini matahari satu, kita gerahnya bukan main. Tetapi nanti di yaumul kiamat dengan jumlah matahari yang 7, maka manusia akan mandi dengan keringatnya sendiri, nggak usah menyiapkan air untuk mandi dan sebagainya, karena memang semuanya udah mandi keringat. Bukan mandinya, bukan lagi di kamar mandi, tapi cukup dengan mandi keringat-keringat yang ada dari manusia-manusia, karena semua keringat akan menjadi lautan atau akan menjadi kolam. Bisa kita bayangkan semua manusia kepanasan karena jumlah mataharinya 7, semuanya berkeringat, maka akan terjadi keringat memenuhi dunia, memenuhi tanah yang semuanya akan penuh dengan keringat orang-orang karena kepanasan, dan semuanya akan mandi keringat. Bagaimana kalau orang di dalam kolam, mungkin yang bisa berenang, bisa menyelamatkan diri. Kalaupun tidak bisa berenang, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan diri. Itulah nanti akan datang berbagai macam pertolongan yang disebut dengan syafaat. Maka syafaat yang paling tinggi ketika itu, manusia akan lari ke para nabi yang bisa memberikan syafaat. Di antaranya yang bisa memberikan syafaat, nanti manusia akan datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketemu dengan Nabi Adam, itu jarak tempuh kita untuk mencari Adam bukan hanya waktu sebentar, tapi mungkin berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun untuk meminta syafaat kepada Nabi Adam. Bayangkan manusia dari masyrik sampai ke maghrib, dari mulai timur ke barat, dari barat ke timur, mencari orang yang bernama Adam. Setelah ketemu dengan Nabi Adam sekian ratus tahun, maka Nabi Adam menyatakan, mohon maaf, saya sendiri pernah berdosa kepada Allah. Di antara dosa Nabi Adam alaihissalam dulu untuk tidak mendekati pohon khuldi, maka Nabi Adam tergoda dengan mengambil buah khuldi atas desakan sang istri. Maka Nabi Adam berbuat dosa kepada Allah. Lakunanna minadh dhalimin, Nabi Adam telah berbuat dosa karena memang telah melakukan dosa. Jangan mendekati pohon ini, tetapi Nabi Adam bukan lagi mendekati, tapi ngambil pohon khuldi untuk dimakan. Nabi Adam mengambil pohon khuldi itu bukan sendirian, karena mungkin dasarnya kemauan sang istri yang lagi hamil, yang ngidam, maka bantuan yang pertama dari setan, yang kedua dari ular. Jadi ular memberikan bantuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata setan, saya siap untuk membantu Adam. Di antaranya setan meminta kepada ular untuk menggigit ataupun untuk membuka mulutnya. Kemudian Adam alaihissalam naik ke atas pohon khuldi. Ekor daripada ular itu melilit di pohon khuldi.
Itulah nama khuldi, itu berubah-ubah. Ketika dipanjat oleh orang yang tinggi, dia akan meninggi. Ketika dipanjat oleh orang yang pendek, maka dia akan naik lebih ke bawah. Maka disebut dengan pohon khuldi, pohon kekekalan. Jadi kekal, bisa tinggi, bisa ke bawah, bisa memanjang, bisa pendek dan sebagainya. Maka disebut dengan buah khuldi. Dengan bantuan setan, dengan bantuan ular, maka Nabi Adam bisa mengambil 3 buah pohon khuldi. Di antaranya buah yang diambil 3, yang 1 dimakan oleh Adam alaihissalam, kemudian yang 2 dimakan oleh Siti Hawa. Timbul pertanyaan, apakah Nabi Adam melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dosa apa enggak? Karena pada hakikatnya ketika Nabi Adam makan buah khuldi itu nyangkut di tenggorokan. Jadi jangkut. Sedangkan Hawa nyangkut di buah dada sampai ada 2 buah dada. Ada manfaatnya apa enggak? Maka menurut ilmu kesehatan manfaatnya ada. Perempuan bisa menyusui anaknya, kemudian laki-laki ditandai dengan adanya jangkut. Timbul pertanyaan dari Imam Syafi'i, hal maksiatu Adam dzambun? Apakah maksiatnya Nabi Adam termasuk dosa apa enggak? Tetapi Nabi Adam ketika ketemu dengan manusia dari masyrik sampai maghrib, Nabi Adam angkat tangan. Maaf, kami tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Silakan cari nabi-nabi yang lain. Ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Saleh, ketemu dengan Nabi Musa, sampai terakhir semua nabi tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya lari ke Nabi terakhir, Nabi Muhammad, dengan mendapatkan syafaatul uzma. Maka syafaat dari Nabi Muhammad itulah disebut dengan syafaatul uzma, pertolongan pertama dari Rasulullah untuk manusia ketika terjadi hari kiamat. Di antaranya apa? Dengan membaca atau dengan memperbanyak membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun salawat yang lainnya. Silakan mau salawat yang biasa, mau salawat busra, mau salawat nariyah, ataupun salawat yang lain. Maka ketika kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Kalau kita membacanya satu kali, kalau kita membacanya satu sekali, mungkin jadi 1000 kali. Kalau bacanya 1000 kali, akan menjadi sekian ribu kali lipat. Maka minimal kita membaca salawat kepada Rasulullah di dalam salat, yaitu di tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan salawat ke Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Wa ala ibadis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terserah mau pakai Sayyidina mangga, mau tidak pakai Sayyidina pun mangga. Jangan berantem gara-gara salawat yang benar yang mana? Pakai Sayyidina apa tidak pakai Sayyidina, mudah. Yang penting salawat. Senang pakai Sayyidina silakan, nggak senang dengan Sayyidina jangan dibaca. Yang penting kita membaca salawat. Wa ma adraka mal qari'ah, itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Allah menjawab, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus.
Yauma, pada hari itu, hari kiamat, keadaan manusia kal farashil mabsus. Di dalam tafsir Al-Maraghi ataupun dari tafsir yang lainnya, Allah menyatakan kalimat al-farash bisa artinya kupu-kupu, bisa artinya laron. Gelian mana laron dengan kupu-kupu? Kupu-kupu lebih gede laron. Laron orang Sunda bilang rapat tuh. Coba kita lihat, kita teliti yang namanya laron segede apa sayapnya, bagaimana perutnya, segede apa perutnya, tapi yang jelas laron itu sering mengganggu kita, termasuk nyamuk di dalamnya. Kal farashil mabsus, maka pada hari itu manusia akan berterbangan. Ada yang menyatakan seperti kupu-kupu, ada yang berterbangan seperti laron. Kupu-kupu ketika ditiup angin itu akan lari kemana-mana tanpa arah tujuan yang sama, tapi berterbangan kemana-mana, termasuk di dalamnya adalah laron. Kalau kita bicara masalah laron, segede apa laron? Udah pernah teliti belum? Saking kecilnya laron, bagaimana kotorannya, bagaimana perutnya, bagaimana makannya. Yang jelas laron itu adalah ciptaan Allah. Itulah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan laron. Belum ada dokter-dokter, ilmu kedokteran dan sebagainya yang bisa meneliti sejauh mana keberuntungan, keberadaan, faidah daripada laron. Ternyata Allah bisa menciptakan kalimat laron. Maka keberadaan manusia yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, seperti kupu-kupu, seperti laron yang berterbangan kemana-mana tanpa ada arah tujuan. Pak, kalau kita lihat daun-daun yang ditiup oleh angin, itu terbangnya kemana? Ada yang memperhatikan kemana terbangnya? Ke atas, apa ke bawah, apa kemana-mana? Ya tergantung kepada keberadaan angin. Kalau anginnya mungkin muter, dia akan terbang kemana-mana. Maka keberadaan manusia pada hari kiamat nanti akan terbang seperti kupu-kupu ditiup angin ataupun daun-daun ditiup angin. Yang ditiup bukan hanya benda-benda seperti manusia, tapi semuanya yang ditiup adalah bisa berterbangan seperti kupu-kupu. Mana diantaranya? Diantaranya dalam ayat kelima Allah menyatakan wa taqulul jibalu kal ihnil manfush, maka gunung-gunung kal ihnil manfush, seperti laron, seperti kupu-kupu yang tertiup angin. Gunung Salak gede kecil? Gede. Sampai kita nggak tahu segede apa Gunung Salak, luasnya bagaimana. Itu nanti ketika hari kiamat akan terbang seperti kupu-kupu, seperti laron ditiup angin, seperti daun-daun yang ditiup angin. Kal ihnil manfush, seperti laron yang ditiup angin. Rumah terbang, batu terbang, rungkat kendaraan terbang, benda-benda yang ada di dunia ketika itu akan berterbangan seperti kupu-kupu, seperti laron. Itu disebut dengan wama adraka mal qariyah. Bagaimana jiwa kita ketika mendengar kalimat al-qariyah, karena semuanya akan terbang.
Bapak sekalian yang berbahagia, itu ayat yang kelima. Kemudian ayat yang keenam, Allah menyatakan fa'amman saqulat mawazinuh. Pada hari itu kadang manusia akan terbagi beberapa bagian. Di antaranya dalam ayat ini Allah membagi dalam dua bagian. Ada nanti yang amalnya berat, ada yang amalnya ringan. Ada yang mungkin amal beratnya sama dengan amal jeleknya, ada juga yang memang kejelekannya akan sama dengan kebaikannya. Maka disebutkan dalam ayat yang ke-6, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka orang yang timbangannya berat. Ada kalimat saqulat. Saqulat itu artinya berat timbangan amalnya. Jadi timbangan, kalau ditimbang itu ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada belah kanan, belah kiri. Timbangannya lebih berat ke belah kanan apa ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kanan berarti amal-amal kebaikannya itu banyak dilakukan oleh manusia untuk bisa menyelamatkan diri pada hari kiamat. Bahwa fi 'isyatir radiyatin, yang timbangan amalnya lebih berat, maka orang ini akan mengalami hidup dengan kehidupan yang lebih Allah ridhoi. Fi 'isyatir radiyatin. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang timbangan amalnya berat. Gimana kalau galan? Berat dengan ringan sama. Yang baiknya ada, kejelekannya pun ada. Nanti ini yang Allah menyatakan kalau memang timbangannya sama antara kebaikannya dengan kejelekannya sama, seimbang. 50-50, 50-50. Yang berat 50, yang ringan 50. Yang baik 50%, yang jelek 50%. Ini akan lari ke surga apa akan lari ke neraka? Maka disitulah Allah menyatakan walau misqala dzarratin khairan, maka timbangannya nanti akan dilihat adakah dari kebaikan tadi seperti zarrah segede biji sawi. Ada enggak kelebihan dari timbangan berat dengan timbangan yang tidak berat? Ada yang baiknya lebihnya hanya segede zarrah, segede biji sawi. Bedanya dikit. Maka Allah menyatakan misqala dzarratin khairai, ya sekalipun hanya segede zarrah, maka dia akan menjadi radiyatin mardiyatin. Kemudian kebalikannya di ayat yang ke-7 dan 8, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka kalau memang timbangannya lebih ringan, maka tempatnya adalah hawiyah. Hawiyah itu nama dari neraka. Di sini ada kalimat fa ummuhu hawiyah. Apa artinya ummun? Abun bapak, ummun ibu. Maka dalam ayat Al-Qari'ah fa ummuhu hawiyah, maka ibunya akan masuk ke dalam neraka. Artinya tempat orang yang memang amalnya jelek akan ditempatkan di tempat ibunya, yaitu neraka. Maka neraka yang hawiyah disebut fa ummuhu hawiyah, maka ibunya termasuk di neraka hawiyah.
Maka kalimat ummun, ibu, itu bukan hanya di dunia aja, tapi di akhirat pun akan ada kalimat ummun. Ketika di dunia Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku agungkan? Kata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Abuka. Ke ibu 3 kali. Saking pentingnya ibu sampai Rasulullah menyatakan 3 kali ibumu, 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 baru bapakmu. Artinya keberkahan ada pada diri sang ibu. Kenapa Rasulullah sampai 3 kali? Maka 3 kali ibu disebutkan. Yang pertama, susah ketika dia hamil, yang menggendong kemana-mana selama 9 bulan adalah ibu. Yang kedua, gimana susahnya ketika melahirkan. Dan yang ketiga, bagaimana dia ketika menyusui anak selama 2 tahun berturut-turut. Karena yang namanya menyusui yang paling bagus haulaini kamilaini liman arada ayyutimman rodoa. Yang paling bagus ini ada dari puskesmas 2 tahun tuh. Menyusui anak itu yang paling bagus 2 tahun berturut-turut tidak berhenti. Insya Allah IQ-nya akan bagus kalau memang disusui oleh asik ibunya selama 2 tahun berturut-turut. Maka di akhirat pun kalimat ummun ada fa'ummuhu hawiyah. Orang yang berbuat jelek, orang yang amal timbangannya jelek, orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, maka tempat yang paling layak untuk dia adalah hawiyah, dalam api neraka. Kemudian Allah bertanya lagi, bukan hanya pernyataan, bertanya lagi, wama adraka ma hiya. Apa yang kau ketahui tentang hari hawiyah, ataupun yang kau ketahui tentang api neraka? Ma hiya narun hamiyah, yaitu nama-nama daripada neraka, namanya hamiyah. Sumiyat liwatiha himmatuha wa qutiha wa mahwaha. Kedalaman daripada hawiyah itu lebih dalam daripada dunia, langit dan seisinya. Bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis, tapi neraka hawiyah itu akan lebih dalam daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dijadikan api neraka yang luasnya lebih luas daripada langit dan lebih luas daripada bumi. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bapak-bapak yang berbahagia dan hadirin yang hadir di kursi yang mulia ini, maka alhamdulillah tuntas di surat Al-Qari'ah. Insya Allah di bulan-bulan yang akan datang kita akan melanjutkan ke surat Al-Adiyah, yaitu kaitannya dengan surat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surat kuda. Kalau hari ini kaitannya dengan hari kiamat, mudah-mudahan besok kita bisa naik kuda. Surat Al-Adiyah wal Adiyati mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.